Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu peristiwa bersejarah, peristiwa besar yang sangat berdampak pada dunia Islam hingga saat ini. Peristiwa tersebut adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa tersebut bermula pada saat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapat penindasan dan tekanan dari para kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Umat Islam saat itu mendapat perlakuan buruk dan ancaman secara terus-menerus, dan keselamatan Nabi pun terancam di sana karena para kaum kafir Quraisy ini merencanakan dan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Yathrib, yang kemudian kita kenal dengan kota Madinah. Perjalanan hijrah ini penuh dengan tantangan dan rintangan karena para kaum kafir Quraisy ini mengejar dan memburu Nabi Muhammad SAW hingga ke kediaman beliau, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat dari Nabi, harus menggantikan beliau untuk mendiami kediaman Nabi Muhammad SAW sebagai strategi untuk mengelabui para kaum kafir Quraisy. Nah, setelah mereka menyadari bahwa mereka hanya menjaga Ali, mereka akhirnya menyebar dan mengejar Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga ke penjuru kota. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya itu kemudian bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari pengejaran dari para kaum kafir Quraisy. Nah, di tengah kondisi yang kritis ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan cara yang sangat menakjubkan, yaitu dengan membuat jaring-jaring laba-laba tidak hancur di mulut gua, dan burung merpati dapat bersarang dan bertelur di dalamnya, sehingga ini membuat para kaum kafir Quraisy mengira bahwa tidak akan ada orang di dalam gua tersebut. Selama di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW itu dibantu oleh beberapa orang yang dapat dipercaya. Mereka adalah Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Abu Bakar ini adalah putra dari Abu Bakar. Ia bertugas untuk memberitakan berita dan rencana kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW pada saat malam hari, dan pulang sebelum fajar, seolah-olah ia tidak pernah meninggalkan kota. Kemudian Asma binti Abu Bakar adalah salah seorang putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia bertugas untuk membawakan makanan kepada Rasulullah dan pengikutnya pada saat malam hari. Asma saat itu sedang mengandung selama 5 bulan. Jadi para kaum kafir Quraisy tidak akan menaruh curiga kepadanya karena mereka tahu bahwa orang yang sedang mengandung itu tidak mungkin melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang selanjutnya ada Amr bin Fuhairah. Amr bin Fuhairah ini adalah mantan budak dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah seorang penggembala domba. Ia bertugas untuk menghapus jejak dari Abdullah dan Asma ketika pada malam hari dengan menggiring domba-dombanya itu masuk ke dalam gua dan menggiring kembali domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar, setelah Abdullah dan Asma kembali ke kota Mekah agar jejak kaki mereka terhapus oleh jejak kaki domba-dombanya. Kemudian yang terakhir itu adalah Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang Arab Badui yang dapat dipercaya. Ia adalah seorang yang ahli dan sangat mengetahui seluk-beluk gurun Arab. Ia diupah dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai penuntun jalan dari kota Mekah ke kota Madinah, juga agar mereka dapat melewati jalan-jalan yang aman hingga ke kota Madinah agar tidak terkejar oleh para kaum kafir Quraisy. Nah, setelah mereka mengetahui bahwa kondisi telah aman karena pengejaran telah berhenti, beliau
Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya itu akhirnya memulai perjalanan mereka ke kota Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, mereka akhirnya sampai di Quba, desa yang terletak di pinggiran kota Madinah. Di situ Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan beliau hingga ke kota Madinah. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan memakan waktu hingga berhari-hari, Rasulullah dan para pengikutnya itu tiba di kota Madinah. Kedatangan beliau disambut dengan penuh kegembiraan oleh para Ansor. Beliau kemudian membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat muslim di sana. Beliau juga mempersaudarakan para kaum Muhajirin dan para Ansor. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang keberanian, ketabahan, dan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan. Juga mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan dan persatuan dalam menegakkan kebenaran. Semoga peristiwa ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi setiap kesulitan dan menegakkan kebenaran dimanapun kita berada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.